Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menghadiri acara pengajian rutin Kitab Ihya Ulumuddin karya dari Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mari kita baca tawassul kepada musannif dan para ulama agar supaya pengajian ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa kullina ma'huma wa kullima nawahu salafuna shalih wa muassisu ma'had wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummati wa azwaji wa duriyatihi wa ikhwanihi min anbiya'i wa mursalin wa ala kulli wa ashabi kulli tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila hadrati awliya'il muqarrabin wa syuhada'i shalihin wal ulama'il amilin wa jami'i musannifil kutub allati ta'allamnaha fi hadha ma'had khususan ila musannif Ihya Ulumuddin Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati muassisil ma'had Baqi Harun Baqi Aqil wa hadrati masyayikh ma'had Buya Ja'far min Asin ala anna Allah yassara lana umurana wa razaqana rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan fi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Abu Hanifah rahimahullah taala. Sampai di sini ya. Adapun Abu Hanifah rahimahullah taala, kita kan sudah mempelajari tentang kisah hidupnya Imam Syafi'i ya, kemudian kisah hidupnya Imam Malik, dan sekarang kisah hidupnya Abu Hanifah, salah satu dari ulama mazhab 4. Falaqad kana aidan 'abidan zahidan 'arifan billahi ta'ala. Imam Abu Hanifah juga seseorang yang ahli ibadah, 'abidan. Aidan juga 'abidan, ahli ibadah, zahidan orang yang zuhud, arifan orang yang mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Arif billah. Khaifan minhu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridan wajhallahi taala, yang menghendaki semata-mata karena wajahnya Allah, semata-mata karena ridhonya Allah ya. Jadi kenapa di sini disebut wajah? Ya karena wajah itu adalah merupakan bagian yang penting dari seluruh anggota manusia ya. Jadi diibaratkan Allah itu punya wajah. Ya berarti yang dikehendaki itu adalah maksudnya Allah secara keseluruhan tentunya. Bukan sekedar wajah. Tapi karena wajah adalah merupakan anggota yang terpenting sehingga yang disebut di sini hanya sekedar wajahnya saja. Menghendaki wajah Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala, biilmihi, dengan keilmuannya. Ini meskipun Abu Hanifah ini seorang bisnismen ya, seorang bisnismen, di tengah-tengah beliau melaksanakan ibadah, melaksanakan menjadi guru ya, menjadi ilmuwan, mencari ilmu, akan tapi beliau juga tidak lepas dari mengurusi apa yang menjadi bisnisnya. Fa amma qaunuhu 'abidan, adapun keberadaan Abu Hanifah sebagai seorang ahli ibadah, fa yu'rafu bima ruya an Ibnu Mubarak, maka dapat diketahui dari sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, annahu qala, bahwa Ibnu Mubarak berkata, kana Abu Hanifah rahimahullahu lahu muru'atun. Abu Hanifah mempunyai muru'ah, keperwiraan, kehormatan. Muru'ah, keperwiraan, kehormatan.
wa kasratu sholatin, dan banyak melakukan sholat. Warawa Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman meriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Abu Hanifah kana yuhyil laila kullahu. Abu Hanifah menghidupkan malam, seluruh malam. Insyaallah ya. Jadi seluruh malamnya beliau hidupkan. Dan tentunya hidupkannya dengan apa ya? Dengan beribadah, dengan mencari ilmu. Waruya annahu kana yuhyi nisfal laili. Ada yang meriwayatkan bahwa pernah Abu Hanifah menghidupkan separuh dari malam. Famarra yauman fi tariqin. Kemudian beliau pada suatu hari lewat di sebuah jalannya, marra lewat fi tariqin, di sebuah jalan, fa asyara ilaihi insanun wa huwa yamsi. Saat itu ada seorang manusia memberi isyarat atau menunjuk beliau ya, bahwa yamsi, beliau dalam keadaan berjalan, beliau masih berjalan. Faqala, kemudian manusia itu berkata li akhara, kepada yang lain, kepada temannya tentunya, hadza huwallazi yuhyil laila kullahu. Berkata kepada yang lain, ini nih orangnya nih, hadza huwa, ini nih orangnya, allazi yuhyil laila kullahu, ini nih orangnya yang menghidupkan seluruh malam. Falam yazal ba'da dzalika yuhyil laila kullahu. Maka sejak saat itu Abu Hanifah senantiasa menghidupkan malam, seluruh malam. Jadi awal mulanya mungkin hanya separuh malam saja yang dia hidupkannya. Tapi sehubungan ada orang yang sudah komentar, ada orang yang sudah menunjuk bahwa dia adalah seseorang yang menghidupkan seluruh malam, maka sejak saat itu ya mungkin karena terpacu termotivasi oleh omongan orang tersebut, atau mungkin akhirnya menjadi tanggung jawab dirinya ya, karena sudah diketahui bahwa dirinya adalah orang yang senantiasa menghidupkan seluruh malam, maka sejak saat itu, sejak ada orang yang ngomongi bahwa dia menghidupkan malam seluruhnya, maka sejak saat itu dia tidak pernah lagi kecuali menghidupkan malam secara keseluruhan. Waqala, Imam Abu Hanifah berkata, ana astahi, saya malu. Astahi, malu minallahi subhanahu, malu kepada Allah subhanahu, an usofa, saya dilabeli ya, disifati, bima laisa fiyya, dengan label yang tidak ada pada diri saya, min ibadati, yaitu berupa amal ibadah. Jadi karena ada orang yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu senantiasa sholat malam dari masuk malam sampai menjelang fajar, karena ada orang yang mengatakan demikian, maka sejak saat itu beliau sesuai dengan apa yang dikatakan, katanya malu. Jadi ya menjadi tanggung jawabnya ya. Kita kalau dipuji oleh orang ya paling merasa bangga, kenyataannya apakah sesuai dengan pujiannya atau apa, wallahu a'lam. Wa amma zuhduhu, nah adapun sifat zuhudnya, faqad ruwiya an Rabi' bin Asim qala arsalani Yazid bin Umar bin Hubairah faqaddamtu bi Abi Hanifah alaihi. Telah diriwayatkan dari Rabi' bin Asim, beliau berkata, arsalani, saya diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah, kemudian saya datang dengan beserta Abi Hanifah ya, bi Abi Hanifah alaihi, fa aradahu ayyakuna hakiman ala baitil mal. Berarti Yazid bin Umar bin Hubairah ini seorang penguasa nih ya, seorang penguasa. Ketika menyuruh seseorang untuk menghadap dirinya, kemudian orang itu menghadap bersama dengan Abu Hanifah, melihat Abu Hanifah, terkesan dengan Abu Hanifah, fa aradahu ayyakuna hakiman ala baitil mal. Wah sudah, kamu Abu Hanifah ya jadi hakiman, penguasa atau manajer lah,
penguasa Baitul Mal. Beliau menginginkan agar supaya Abu Hanifah menjadi pimpinan Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam menteri keuangannya ya. Jadi Yazid bin Umar bin Hubairah itu menginginkan agar Abu Hanifah menjadi menteri keuangan. Fa'aba. Abu Hanifah menolak. Insyaallah. Kira-kira siapa yang menolak jabatan menteri ya sekarang? Apa itu makanya kalau kemarin HP-nya harus aktif terus menunggu. Fadarabahu ishrina syautan. Karena menolak maka ya ini nguntap ini ya, melawan, maka dipukul 20 kali pukulan, cambukan sautan itu. Fadarabahu ishrina sautan. Ya berarti ya penguasa zaman dahulu ya nggak mau nurut omonganku ya berarti harus dihukum. Nah ini dihukum dengan dipukul 20 kali cambukan. Fangzur kaifa haruba minal wilayah wahtamal al-adab. Maka lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah itu lari ya, artinya tidak mau menerima jabatan, wahtamal azab, dan beliau lebih memilih untuk menanggung siksaan. Ya ini memang salah satu petunjuk bahwa Imam Abu Hanifah itu zuhud ya. Mungkin beliau berpandangan bahwa ketika menjadi pejabat itu ya dalam tanda kutip ya tentunya akan mudah terpleset dalam, apalagi tadi Menteri Keuangan yang mengelola keuangan negara ya, sehingga akhirnya beliau udah mendingan saya nggak mau. Meskipun tentunya ya dengan menjadi Menteri Keuangan kesejahteraan hidupnya sudah terjamin, tapi beliau menolaknya dan bahkan lebih memilih untuk dihukum. Qala Hakam bin Hisham As-Saqafi, haddastu bisyami hadisan fi Abi Hanifah. Saya ketika di Tanah Syam bercerita tentang sebuah cerita tentang Abu Hanifah. Haddastu hadisan, bercerita tentang Abu Hanifah, annahu kana min a'zamin nasi amanatan. Beliau adalah termasuk orang yang paling amanah. A'zamin nas, paling agung-agungnya menungsa, apa amanatan. Jadi manusia yang paling amanah, yang paling bisa dipercaya. Wa aradahu sultan, sang penguasa saat itu nggak dijelaskan siapa, menginginkan Abu Hanifah ala ayatawalla mafatihah khazainihi, untuk memberikan kepercayaan kepada Abi Hanifah untuk menjaga kunci-kunci gudang negara. Ya tadi mungkin ya sama tawaran untuk menjadi Menteri Keuangan atau Gubernur BI lah paling mulia. Au yudriba dhahrahu, atau kalau tidak mau berarti ya pundaknya akan dipecut ya, dipukul. Fakhtaru adzabahum lahu ala adzabillahi ta'ala, maka Abu Hanifah lebih memilih siksa manusia ya ketimbang daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pandangannya apabila dia menerima jabatan, apalagi urusan keuangan, sedangkan sistemnya belum baik dan lain sebagainya, itu khawatir suatu saat terpleset dan akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada menerima itu, mendingan menerima diadab sekarang oleh penguasa. Waruyalan, dan diriwayatkan annahu zakara Abu Hanifah inda annahu zukira ya. Ada diceritakan bahwa Abu Hanifah pernah disebut inda Ibnu Mubarak, di hadapan Ibnu Mubarak. Faqala atadhkuruna rajulan aradat alaihi dunya bihadafiriha fafarra minha. Kemudian Ibnu Mubarak juga termasuk tokoh besar juga ya, termasuk tabi'in juga. Jadi ada seseorang menyebutkan nama Abu Hanifah di hadapan Ibnu Mubarak, kemudian Ibnu Mubarak berkomentar, faqala, apakah kamu menyebutkan seorang laki-laki aradat alaihi dunya bihadafiriha, yang kepadanya ditawarkan, aradat ada uridat ya,
ditawarkan, yang kepadanya ditawarkan dunia bihadzafiriha, seluas-luasnya. Fafarra minha, akan tetapi dia lari dari dunia. Uridat alaihi dunya, yang kepadanya ditawarkan dunia bihadzafiriha, seluas-luasnya ya. Fafarra minha, akan tetapi beliau lari dari dunia. Itulah Abu Hanifah. Wa ruya an Muhammad bin Suja'an ba'di ashabihi, diriwayatkan dari Muhammad bin Suja'an ba'di ashabihi annahu qila li Abi Hanifah, dikatakan pada Abu Hanifah, faqad amara laka amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur bi asrati alafi dirhamin ya, bi asrati alafi dirhamin. Qala fama radi Abu Hanifah. Jadi Amirul Mukminin Abu Ja'far al-Mansur ya, ini merupakan penguasa Abbasiyah ya, Abu Ja'far al-Mansur pernah memerintahkan uang 10.000 dirham. Berapa tuh 10.000 dirham? Ya tinggal hitung aja lah. Kepada Abu Hanifah. Qala fama radiya Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah tidak merasa senang dengan tawaran itu ya. Qala falamma kana al-yawm alladhi tuwqiya ayyuta bil mali fihi shalla subha. Beliau bercerita, melanjutkan ceritanya, pada hari di mana uang itu akan diberikan kepada Abu Hanifah ya, an ayyuta bil mali fihi, pada hari di mana uang itu akan diberikan kepada Abu Hanifah, shalla subha. Pagi harinya Abu Hanifah sholat subuh, summatuh sabisaubihi, kemudian beliau menutupi dirinya dengan bajunya, falam yatakallam, dan semenjak saat itu tidak pernah ngomong lagi. Faja'a Rasul Hasan bin Qahtabah bil mal. Nah, kemudian sang utusan khalifah tadi ya, yaitu Hasan bin Qahtabah, datang dengan membawa harta yang dijanjikan. Fadakhala alaihi, masuk ke rumahnya Abu Hanifah, falam yukallimhu. Abu Hanifah tidak mengajaknya ngobrol sama sekali. Faqala ba'du man hadar, maka orang-orang yang sudah datang di situ menjelaskan, ma yukallimuna illa bil kalimati ba'dal kalimah. Memang Abu Hanifah hari ini lagi jarang ngomong. Dia tidak berbicara kepada kita kecuali sepatah-sepatah saja, bil kalimati ba'dal kalimah. Ai hadhi adatuhu, inilah kebiasaan beliau tentunya hari ini. Faqala do'ul mala fi hadil jarab fi zawiyatil bait. Maka utusannya itu berkata, ya sudah kalau begitu uang ini, yaitu titipannya Abu Ja'far al-Mansur 10.000 dirham, saya taruh di tempat ini, hadil jarab ya, di tempat ini. Jarab itu wadah, fi zawiyatil bait, di pojok rumah. Summa ausa Abu Hanifah, setelah itu Imam Abu Hanifah berpesan, bimata ibaitihi, berpesan benda-benda yang ada di rumahnya. Salah satunya wadah tadi, wadah yang di dalamnya ada 1.000 dirham ya. Wa qala li ibnihi, beliau berpesan kepada anaknya, idza mittu, ketika saya mati, wa dafantumuni, dan menguburkan saya, fakhudh hadzal badrah wadhhab bila Hasan bin Qahta, tempat ini ambil oleh kamu, pergi sana ke Hasan bin Qahtabah dan katakan kepadanya, khud wadi'atakallati auda'ataha biha Abu Hanifah, ambillah titipanmu yang telah kamu titipkan kepada Abu Hanifah. Jadi uang yang ditaruh di tempat di pojok rumah itu dianggap sebagai titipan saja. Beliau berpesan, berwasiat kepada anaknya, suatu saat saya mati, maka tempat yang ini silahkan dikembalikan lagi kepada orangnya. Qala ibnuhu, anaknya kemudian berkata, fafa'altu dzalik, maka saya melakukan itu. Faqala Hasan, maka Hasan yang membawa uang tadi ya, rahmatullah ala abika, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada orang tuamu, walau kana syahihan ala dinihi, beliau betul-betul orang yang medit ya, sahihan itu medit, untuk menjaga agamanya. Artinya tidak ada kompensasi sama sekali. Ketika uang itu berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas, maka beliau tidak menerimanya. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati,
Itu beberapa cerita tentang Abu Hanifah dan masih banyak cerita lagi, tapi cerita-cerita itu mudah-mudahan dapat dipahami dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Artinya ya mungkin kita tidak sekelasnya Abu Hanifah lah, ya boleh nolak rezeki, masya Allah. Di duit siapa sih nolak, di jabatan, tapi paling tidak menjadi iktibar lah, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu itu tidak harus diukur dengan dunia. Ada saat-saat di mana memang kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, karena di zaman yang sekarang segala sesuatunya hanya diukur dengan sesuatu yang bersifat material. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Abi Hanifah, meskipun itu secuilnya. Kalau seperti Abu Hanifah, sepertinya insya Allah betapa mulianya beliau, kita sangat jauh dari dia ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.